Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Pari dari kelas 11 IPA 4. Ini mempresentasikan tentang sistem limfa. Apa itu sistem limfa? Sistem limfa adalah jaringan pembuluh dan organ yang bekerjasama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Fungsi sistem limfa yaitu satu, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Sistem ini mengumpulkan cairan ke peredaran tubuh lalu membagikan kelebihan cairan darah. Setiap harinya kemungkinan 2-3 liter cairan kembali ke pembuluh darah. Cairan ini termasuk protein yang ukurannya terlalu besar untuk dibawa ke pembuluh darah. 2. Menyerap lemak dan sistem pencernaan. Menyerap sebagian lemak, makanan, dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Sebagian besar lemak yang terserap dari saluran pencernaan akan diambil pada bagian membran usus kecil. Lalu sistem limfatik akan mengatasinya. 3. Melindungi tubuh dari zat asing dengan menghasilkan dan melepaskan sel darah putih beserta sel kekebalan tubuh lainnya. Lalu tugasnya akan memantau dan menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur yang mungkin saja masuk dalam tubuh. Organ-organ penyusun sistem limfa yaitu getah bening. Getah bening atau cairan limfa adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, akan tetapi tidak terserap kembali ke dalam kapiler. Cairan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih yang bekerja melawan infeksi. Kelenjar getah bening adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah daerah ketiak, selangkangan, dan juga leher. Pembuluh limfatik ini adalah jaringan kapiler dan jaringan yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Pembuluh limfatik bekerja di bawah tekanan yang sangat rendah. Ada pula serangkaian katup untuk menjaga agar cairan tetap bergerak ke satu arah. Limfa. Limfa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik. Berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah. Selain itu, limfa juga berfungsi menghasilkan sel darah putih untuk melawan infeksi atau penyakit. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang kenyal, letaknya berada di tengah tulang terbentuk. Sebagai contoh, tulang pinggul dan tulang dada. Sebenarnya sumsum tulang belakang bukanlah jaringan limfatik, akan tetapi bisa dianggap sebagai bagian sistem limfatik karena disinilah limfosit sel B dari sistem kekebalan menjadi matang. Timus. Kelenjar timus sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin letaknya berada di belakang tulang dada. Fungsinya adalah mematangkan sejenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing. Selain itu, kelenjar timus juga sudah mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak. Amandel atau tonsil. Fungsi tonsil yang utama adalah memerangi infeksi. Ini karena tonsil menghasilkan sel darah putih, antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme peredaran sistem limfa. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Aliran limfa hanya mengalir ke satu arah. Pembuluh limfa kanan mengumpulkan limfa dari jantung, dada, paru-paru, kepala, leher, dan organ atas, kemudian masuk ke vena bawah selangkah kanan. Pembuluh limfa kiri mengumpulkan dari tubuh bagian kiri sebelah bawah, kemudian masuk ke vena bawah sebelah kiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.